episode kali ini, saya dan Elvin akan jalan-jalan ke Nagano. Nah, sekarang kami sudah berada di salah satu kota paling terkenal di prefektur Nagano, kota Matsumoto. Yuk, langsung jalan-jalan. Halo pemirsa Kokoro no Tomo, konnichiwa. Gimana penampilan saya sama Anda? Hari ini kita pakai yukata. Udah mirip belum jadi Oshin? Jadi yukata yang kita berdua pakai hari ini adalah yukata khusus musim panas. Kalau yang saya pakai ini corak bunga ume, kalau yang Elvin pakai ini corak bunga matahari. Kalau pemirsa sempat pakai yukata, jangan terbalik pakainya. Lipatan yang kanan harus di bawah lipatan yang kiri. Kalau misalnya pakai dibalik, itu artinya untuk orang yang udah meninggal. Dan sekarang kita berdua udah ada di salah satu kastil yang terkenal di Jepang. Ini dia. Ikutin jalan-jalan kita ya. Matsumoto Castle dibangun lebih dari 500 tahun yang lalu ketika Jepang masih dilanda perang sipil. Walau telah beberapa kali mengalami kerusakan, namun seluruh konstruksi kastil ini masih orisinil. Pintu masuk utama kastil bernama Kuromon atau gerbang hitam. Dari sini kita berjalan sekitar 200 meter menuju gerbang pertama, Yaguramon. Nah, dari gerbang kedua ini, figur Matsumoto Castle sudah terlihat jelas. Tapi kita masih butuh berjalan sekitar 300 meter lagi untuk masuk kastilnya. Gerbang kedua, Masugata, adalah pintu masuk bangunan kastil yang akan membawa kita langsung ke lantai 1. Lantai 1 berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan, senjata, dan bubuk mesiu. Pantas aja ya kalau samurai itu terkenal pemberani dan kuat. Lihat aja tuh senjatanya. Tuh, ada senapan yang beratnya mencapai 16 kg. Luar biasa. Oke, sekarang kita di lantai 3 nih. Lantai yang sangat gelap ini disebut sebagai Dark Room. Digunakan untuk bersembunyi ketika perang sedang berkecamuk. Percaya nggak kalau lantai ini nggak terlihat dari luar? Lantai 4 digunakan sebagai ruangan pribadi dari pemimpin kastil. Ukurannya sih tidak terlalu besar, tapi didesain dengan indah. Sedangkan lantai 5 adalah tempat di mana para samurai dan petinggi militer merencanakan taktik perang. Kalau lantai 6 adalah lantai yang digunakan untuk mengintai musuh. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi berjendela lebar di keempat sisi dindingnya. Di seluruh Jepang cuma ada 2 castle yang memiliki moon viewing room. Yang pertama itu di Okayama dan yang kedua itu di sini, di Matsumoto. Vin, coba deh bayangin kalau misalnya ya lagi musim sakura, malam-malam ngeliatin bulan sambil minum teh, ditemenin sama Himura Kenshin. Oh, Vin, mau, pasti so sweet banget deh. Ngarap, jangan ngarap ketinggian. Matsumoto. Tsukimiyagura atau Moon Viewing Room terletak di sayap kanan kastil. Didesain sedemikian rupa dengan rolling door di sisi selatan, timur, dan utara, sehingga cahaya bulan bisa dengan leluasa masuk ke ruangan. Nggak jauh dari Matsumoto Castle, deretan toko tua berjajar rapi. Nah, di salah satu toko ini kami akan belajar membuat makanan khas kota ini. Apa coba? Selain kastil, Matsumoto juga terkenal sama soba. Nah, makanya nih, sekarang saya sama Elvin mau belajar langsung gimana sih bikin soba di toko soba Takagi. Tapi susah nggak ya, Mai? Nggak tahu. Udah kan sensei yang bakal ngajarin kita. Jangan sensei, onegaishimasu. Soba terbuat dari tepung soba yang berasal dari tanaman soba atau gandum hitam. Setelah diolah, bentuknya sama persis seperti spaghetti. Nah, ini bahannya cuma ada 2 macam, tepung soba dan air. Pertama-tama, masukkan tepung ke dalam mangkuk, lalu tambahkan air setengah dari teko ini. Aduk sampai rata, lalu tambahin lagi sisa airnya. Kalau udah tercampur rata, lalu dipukul-pukul. Ini buat pastiin kekenyalan adonan kita sudah pas atau belum, agar tidak buyar saat dimasak nanti. Setelah itu, lalu kita giling yang rapi ya, biar semua bagiannya sama tebal. Nah, pas masuk fase memotong pun
kita harus cermat dan harus rata ya. Waduh, kok Amanda lebih cepet sih? Sobanya sudah selesai. Ini punya Amanda, yang ini punya Elvin. Sekarang kita cobain Elvin hasil karya kita sendiri. Oke. Kece banget nih sama bikinan aku sih. Aku juga enak banget. Tapi kan nggak adil nih kalau misalnya kita nilai masing-masing. Gimana kalau misalnya kita saling cicip terus kita saling nilai, gimana tuh? Tapi siapa yang lebih oke? Boleh, setuju. Nih. Mas. Kamu enak banget Vin. Punya kamu juga luar biasa. Wah Vin, punya kamu sih teksturnya tuh banget. Punya kamu juga enak. Abisin dong kalau enak. Ya abisin ya. Ini kan enak. Abisin ya. Habis kekenyangan makan soba harus beraktivitas lagi nih biar nggak endut. Sekarang kami mau ke Murayama Shop. Murayama Shop terkenal karena boneka Tanabatanya loh. Boneka ini dibuat untuk Festival Tanabata yang digelar sekali setahun pada bulan 7 dalam rangka memperingati pertemuan sepasang bintang, Vega dan Altair, yang terpisah oleh galaksi Bima Sakti. Tapi ya, dalam tradisi Jepang, boneka Tanabata ini punya kisahnya sendiri loh, Vin, yaitu tentang sepasang kekasih yang dipaksa berpisah, namanya Orihime dan Hikoboshi. Ada satu lagi nih tradisi dari Matsumoto yang mau kita coba hari ini ya, Vin. Apa tuh? Boneka Tanabata. Cara buatnya gimana? Kayaknya sih mau agak rumit ya, cuman tenang aja, nanti kan saya bakal ngajarin kita. Nih, kita udah punya bahannya nih, Vin. Aku bikin yang Orihime, kamu bikin yang cowok ya, Hikoboshi. Dari kemarin kan jadi pasangan nggak dapat tuh, bikin sendiri aja udah ya, jangan nyari-nyari lagi ya. Boleh. Saya onegaishimasu. Hai, onegai itashimasu. Ya, この七夕人形をお二人に作っていただきます。 Karena semua bahan sudah tersedia, kita tinggal ikutin petunjuk sensei. Oh iya pemirsa, di Jepang itu boneka Tanabata umumnya tidak memiliki wajah. Cuma di Matsumoto aja nih yang ada wajahnya. Ada satu lagi yang istimewa loh Manda. Boneka Tanabata Matsumoto selalu pakai kostum zaman Edo. Nih, seperti yang kita bikin ini. Rada rumit sih karena detail dan kecil. Yeay, udah jadi. Ini Orihime dan ini Hikoboshi. Jadi Orihime itu pasangannya Hikoboshi. Kenapa? Apa? Katanya kan pasangannya aku. Ya nggak ada lah, itu pasangannya Orihime. Ya, di luar, coba lihat gigi. Dadah Elvin. Lucu banget, mereka udah berpasangan sekarang. Pemirsa pernah nggak sih pas jalan-jalan mendadak kangen hal kecil dari rumah? Iya nih, saya kangen makanan pedes. Makanya Amanda ajakin jalan rada jauh buat nyari obat kangennya. Iya dong, saya mau ajakin Elvin ke Dayo Wasabi Farm di Azumino, sekitar 40 menit dari Matsumoto. Pemirsa tahu wasabi kan? Nah, perkebunan ini adalah yang terbesar di Jepang. Vin, kita udah nyampe di Dayo Wasabi Farm. Pokoknya tempat ini bakal ngobatin rasa kangen kamu sama makanan pedas deh. Bener kamu, orang dari tadi aku lihat hijau-hijau semua. Tuh, nggak ada pohon cabe, lihat mana? Ya, ini tuh beda sama cabe. Pokoknya pedasnya nggak kalah dahsyat dan sensasinya pasti kamu nggak bakal bisa lupain deh.
Canda kamu. Kalau itu sampai kepedesan awas ya, bayar sama aku ya. Ikut aku sekarang, cepetan, ayo. Dulu tempat ini hanya murni sebagai perkebunan wasabi. Tapi sekarang di bagian belakangnya juga dijadikan tempat tujuan wisata. Gratis. Saya ajak Elvin ke tempat jajan dulu ah. Ada macam-macam loh. Ada es krim, jus, keripik, dan juga kroket. Jadi ini yang kamu bilang bisa ngobatin rasa kangen aku sama makanan pedas. Enak ya? Enak. Coba ya. Nanti dulu. Mendingan kita makannya sambil jalan di situ, Vin. Sambil menikmati hijaunya dan sejuknya perkebunan ini. Ternyata kroketnya lumayan pedas juga loh. Tapi sebenarnya yang bikin mantep sih karena makannya sambil lihat-lihat perkebunan yang hijau. Adem banget di mata. Asik kan, Vin? Kamu tahu nggak kalau perkebunan seluas 15 hektar ini didirikan sejak tahun 1915. Setiap tahunnya menghasilkan lebih dari 15 ton wasabi dan dipasarkan sampai keluar Jepang. Mungkin wasabi yang kita makan di Jakarta juga berasal dari sini ya. Puas keliling-keliling, sekarang saatnya kita mencoba memanen wasabi. Ternyata wasabi itu sangat sensitif terhadap suhu dan air. Tumbuhan ini hanya bisa hidup di daerah tinggi dengan suhu sejuk dan harus selalu dialiri air yang suhunya 13 derajat Celcius. Vin, kamu kan kangen makanan pedas, langsung cobain. Seperti kan dari tadi kan aku bilang kan, nih cepetan cobain. Kayaknya kalau nyobain berdua boleh nih. Nggak, cobain dulu. Nggak mau, aku kan temen yang setia kawan. Oke. Berdua ya? Iya. Satu, dua, tiga. Kembali banget. Minum. Hawanya pedasnya sih nggak seberapa. Mau cepetan. Cepetan mau. Mau. Abis manen sih enaknya makan. Nah pas banget, di seberang kebun ada restoran. Kita mau cobain salah satu resep berbahan dasar wasabi yang terkenal dari Dayo Wasabi Nojo Restoran. Tadi kan kita udah manen sama marus dari wasabinya, Vin. Sekarang nih kamu cobain makanan yang paling terkenal di sini, wasabi donburi. Ini. Enak nih. Jangan lupa wasabinya, jangan enak-enak aja, cobain dulu. Yang banyak wasabinya, tadi kan cuma dikit, banyak kan aku. Ya, well. Cobain ya. Dakimas. Gimana? Tadinya aku kira orang Jepang itu nggak suka makanan pedas, tapi setelah aku coba wasabi nggak kalah enak pedesnya. Kamu cobain nggak? Kita akan meneruskan perjalanan ke Karuizawa. Masih berada di prefektur Nagano sih, tapi udah beda distrik. Rencananya kita mau menghabiskan seharian penuh di Karuizawa, karena Karuizawa adalah kota wisata musim panas yang paling terkenal di Jepang. Welcome to Karuizawa. Thank you. Have a lot of Karuizawa. Okay. This is English one. And you are here right now. What about shopping place? Okay, shopping place. Shopping place, you can go up to the north. You can reach 10 minutes on foot. And then there is the main area. Oke, sekarang kita mulai jalan-jalan dari Karuizawa Ginza nih.
Ini adalah shopping street tertua di Karuizawa. Ada puluhan toko dengan beragam dagangan yang bisa kita singgahi. Tempat pertama yang akan kita samperin adalah toko roti favorit John Lennon, Franz Bakery. John Lennon, ya Tuhan, aduh, jangan aku mau foto, bukan tangan. Bukan, Elton Lennon ini. kirain John Lennon bener. Elton Lennon, keturunan John Lennon ini. Ih, ngaruh. Man, tau nggak? Dulu semasa hidupnya, kalau John Lennon lagi jalan-jalan di Karuizawa, dia sering banget ke Franz Bakery, beli roti kesukaan dia. Ini. Iya bener. Terus jadi maksudnya sekarang kamu mau beli roti ini buat sarapan gitu? Iya. Nggak salah, sarapan aja banyak bener. Namanya juga keturunan John Lennon. Franz Bakery adalah toko roti tertua di jalanan ini. Usianya udah lebih dari 60 tahun. Tokonya nggak terlalu besar. Namun ragam roti yang dihidangkan cukup banyak, lebih dari 50 jenis. Kalau punya cukup waktu, coba deh makan rotinya di sini aja. Nggak usah dibawa pulang. Soalnya tempatnya homey banget. Udah kenyang nih, Vin, udah sarapan kita. Aku juga kenyang. Terus sekarang kita ngapain? Habis ini kita foto studio ala Eropa. Oh iya. Karuizawa itu kan terkenal sebagai kota perpaduan antara budaya Jepang dan budaya Eropa kan? Terus kita fotonya di mana? Tuh, sana. Jauh nggak? Dekat. Oh, mana sih? Itu jauh. Nama tempat ini adalah Karuizawa Photo Studio dan terkenal banget sebagai studio foto paling legendaris di sini. Didirikan pada tahun 1981 dengan konsep membawa kembali suasana Eropa masa lalu. Tentu saja konsep itu pas banget dengan suasana dan sejarah Karuizawa. Deretan baju bangsawan Eropa abad 18 inilah yang nanti akan kami pakai untuk berfoto. Seru ya? Langsung berasa kayak main film klasik gitu, ya nggak sih? Manda mulai deh ngayal lagi. Udah yuk, kita pilih baju terus ganti. Kan nanti fotonya outdoor. Sah banget kalau belum belanja, karena di sini ada salah satu shopping outlet terbesar di Jepang. Sale, semuanya sale di mana-mana tuh. Aduh, Vin, aku pusing banget dari tadi ngeliatnya. Mau banget belanja, tapi ya Vin ya, ini kan gede banget nih. Dan kalau misalnya nggak minta map dulu di information center, kayaknya sih pasti bakalan nyasar. Jadi aku pengen jelajahin toko satu persatu. Jadi ya Vin aja, Vin, aku mau belanja nih. Coba di sana. Ini gimana caranya coba? Aduh, bilang Vin nggak cukup kita buat belanja, ayo cepetan. Karuizawa
Prince Shopping Mall dibangun pada tahun 1995 di atas lahan seluas 26 hektar. Tempat belanja ini mengedepankan kenyamanan berbelanja dan berlibur. Tak heran bila desainnya memberikan porsi besar pada ruangan terbuka, taman, dan jalanan lebar yang saling terhubung. Sangatlah penting untuk memastikan outlet mana yang akan dikunjungi, karena tempat ini terbagi dalam 5 kelompok besar: West, New West, East, New East, dan Center Mall. Selain itu juga terdapat sejumlah restoran, food court, dan tempat bermain anak-anak. Ini nih yang paling penting nih, semua outlet yang ada di sini menawarkan diskon mulai dari 10% sampai 70%. Bahkan ada yang special price. Ada sekitar 200 toko dari brand-brand terkenal berhamburan di sini. Nah, sekarang kami sedang berada di West Mall. Mau ke tempat favorit saya. Jalan-jalan tetap harus wangi dong. Makanya saya milih ke sini. Magic Perfume adalah outlet parfum dan kacamata yang menawarkan produk original dengan harga sangat terjangkau. Habis beli parfum, kok kita jadi inget mama ya? Mungkin karena tadi habis cium parfum yang biasa dipakai mama. Mending sekarang kita cari oleh-oleh buat mama deh, Nanda. Mama, nih kita beliin ini buat mama, biar mama tambah rajin masak. Soalnya kita di sini juga kangen sama masakan mama. Karena kita anak yang berbakti sama orang tua, bangsa dan negara, jadi kita beliin ini buat mama. Walaupun kita lagi jalan-jalan jauh, tapi tetap ingat mama. Lagi rajin masak ya, Ma. Ya, tempat apa? Tempat belanja apa lagi di sini? Ada saya juga nggak kayak tadi? Vin, ayo. Ini namanya Karuizawa Ice Park. Hah, kita mau belanja es? Buat apaan? Kita mau curling di sini. Oh, salon. Kita mau ngeritingin rambut. Ya udah, boleh juga sih. Bukan curling itu. Ya, sini. Kamu mah. Karuizawa Ice Park adalah arena permainan dan olahraga es terbesar di Nagano. Dan tempat ini adalah satu-satunya ice park yang tetap bisa digunakan sepanjang tahun, baik musim dingin maupun musim panas. Gimana sih kalau ngeritingin rambut itu pakai alatnya yang panas, bukan dingin kayak gini? Terus aku ngapain coba mesti pakai ginian segala? Mana satunya beda disuruh sama kamu? Apa sih maksudnya? Curlingnya bukan curling rambut, jadi curling sport. Oh, olahraga. Iya, bener. Dan istimewa sepatu nih. Ini istimewa sepatunya. Apa? Ini yang kalau sebelah kiri kan masih ketutup nih. Ini bisa dibuka. Lihat ya. Nih, dibuka. Ntar pakainya di arena ice skating. Yang ini fungsinya untuk kendaliin buat ngerem. Gitu. Oh, gitu. Mana ini apa? Nama tadi sih. Mana caranya? Tuh, bentainya. Bentai. Untung ada Sensei Yoshi Yamaguchi. Coba kalau enggak, kita sama sekali nggak akan bisa cobain main. Si Elvin ternyata nggak tahu sama sekali. Ngajakin ke sini kirain tahu cara mainnya. Ternyata, justru karena nggak tahu makanya aku ajakin ke sini, Manda. Biar jadi tahu kamunya. Oke, jadi olahraga ini sebenarnya dimainkan oleh 2 tim dengan masing-masing tim beranggotakan 4 orang. Terdiri dari skip atau ketua tim yang bertugas mengatur strategi dan 3 pemain lainnya. 1 orang pelempar stone dan 2 orang swiper atau pembersih stone lain. Ketiga pemain ini bisa berganti-ganti posisi. Nah, sekarang kami mau diajarin gerakan dasar dulu nih, meluncur di atas es. Wah. Setelah lumayan parah gagal meluncur, saya sih yang gagal, langsung lumayan tuh. Kita akan diajarin melempar atau meluncurkan stone. Stone adalah benda bulat terbuat dari granit yang merupakan kunci permainan ini. Jadi gini nih, nanti stone ini akan diluncurkan menuju home oleh pelempar.
Dua orang swiper akan menggosok jalur di depan Stone untuk memperlancar Stone masuk ke home. Oke, kita coba dulu. Pemirsa, ini kami nggak bakal ada habisnya nih main di sini. Sebelum kelupaan, kami pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita bakal main dan jalan-jalan ke tempat yang lebih seru lagi. Dadah, Matane!